Alhamdulillah akhirnya berhasil juga bikin kulit lumpia setelah aku bereksperimen, dan sekarang aku ingin berbagi dengan Anda semua. Yuk kita simak. Bahannya adalah 250 gram terigu protein tinggi, 225 gram air, dan 5 gram garam. Ini garamnya aku larutkan di air supaya nanti ketika pencampuran betul-betul mudah merata. Baiklah, sekarang kita akan campurkan tepung ini ke dalam air yang sudah disiapkan di mangkok kecil ini. Dan untuk jumlah air sebetulnya ini tidak mutlak karena kadar air dari tepung itu beda-beda. Oke, teman-teman, ini kita campurkan sampai betul-betul rata. Nah, sekali lagi aku sampaikan bahwa air ini nanti tidak mutlak jumlahnya sekian karena memang kadar air tepung itu macam-macam. Apalagi kalau kita menggunakan kadar protein yang berbeda. Nah, ini jumlah air yang aku maksud sudah termasuk air yang digunakan untuk melarutkan garam. Sebetulnya garam ini tanpa dilarutkan juga nggak apa-apa, cuma aja ini biar bisa lebih mudah aja. Nah, kemudian nanti kalau untuk konsistensinya teman-teman bisa perkirakan dengan menambah kurangkan airnya. Jadi jangan sekaligus dimasukkan, bisa bertahap saja. Yang jelas ini nanti kita uleni sampai betul-betul kalis, dan ini perlu waktu yang panjang ya, perlu waktu yang lama, apalagi kalau kita menggunakan tangan untuk menguleninya. Nah, untuk menghemat tenaga kita bisa melakukannya dalam 2 tahap. Jadi kita uleni dulu sampai sedikit kalis ya. Kemudian setelah itu kita akan biarkan setengah jam ditutup dan nanti kita akan uleni lagi. Nah, setelah dibiarkan ini kelihatan lebih lentur, tapi ini belum kalis. Jadi teman-teman, ini masih harus terus kita aduk-aduk seperti ini, kita uleni seperti ini sampai nanti lepas dari mangkoknya. Nanti akan lebih licin. Nah, kalau untuk patokan saja, jika menggunakan mixer, kita butuh waktu sekitar 30 menit atau setengah jam. Sampai nanti adonan ini akan lepas dari wadah mixernya. Teman-teman bisa lihat ya, ini sudah kelihatan mulai terbentuk kenyalnya kan. Nah seperti ini sudah mulai kelihatan kenyalnya. Dan kalau sudah seperti ini, kita akan biarkan lagi sekitar setengah jam. Sebenarnya kalau longgar sih lebih lama lebih baik, karena makin lama dia akan menjadi semakin lentur. Jadi kalau longgar sih mangga berjam-jam juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang ditunggu waktu, ini kita sudahi dulu, lalu kita tutup dan kita akan biarkan selama setengah jam, baru kita akan mencetaknya. Adonannya udah licin banget ya, kita coba apakah ia bisa lebih. Beneran kenyal banget adonannya. Sudah kita kerjakan ya teman-teman ya. Kita coba. Jangan banyak-banyak dulu deh. Kita coba sebagian dulu aja. Susah putusnya. Ikut semua. Gimana dong ini jadi ikut semuanya? Tuh ikut semuanya. Jadinya ikut semua. Tapi kebanyakan nanti berat bawanya. Oke, seperti ini ya teman-teman tuh. Ya kan? Tuh kan. Dicoba. Yuk. Aduh, coba. Nah, yuk dibawa aja yuk. Ya, bismillah. Ini kita ratakan pada permukaan wajan yang apinya kecil aja ya. Jadi ini panasnya yang kecil aja. Nah, ini ternyata masih banyak yang tertinggal di bawah. Ini kita ambil kayak gini aja modelnya. Kemudian ratakan juga beberapa yang masih bolong-bolong itu. Tunggu sesaat hingga berubah warna putihnya menjadi lebih bening gitu ya, baru setelah itu kita angkat. Oke, masih jelek, ukurannya juga kecil tuh. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Kita coba lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ratakan lebih lebar lagi meratakannya. Lalu siap-siap yang tengah ini akan kita tarik up. Nah, ditarik seperti itu. Ini sebetulnya masih bisa diratakan dan teman-teman bisa lihat ya, ini langsung berubah. Oke, udah lebih mulus dan alhamdulillah akhirnya untuk yang ini jadinya bagus. Jatuh. Oke, gak apa-apa, sekalian aja dibalik biar matang sempurna. Oke, selesai. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget teman-teman. Dan lihat, kita tarik coba. Dia melur loh teman-teman. Dan ini artinya dia tidak mudah robek. Tadi sih sebenarnya waktu bikin ada yang nggak sempurna. Tadi mana ya, ada bolongannya sedikit gitu tadi aku lihat. Tapi ternyata karena dia melur begini, apa sih melur itu, kenyal gitu ya, jadi dia akan lebih mudah ketika kita kerjakan. Sip, keren banget. Dan nah ini dia yang bolong ketemu. Ini tadi memang bolong pada waktu mencetaknya, bolong ya, teman-teman bisa lihat ini udah sip. Nah, walaupun udah dapet yang bagus kayak gini teman-teman, tapi ini perlu diperhatikan beberapa tips, karena tadi selama perjalanan aku bereksperimen itu dapat beberapa hal yang jadi pelajaran. Nah, ketika kita melakukan adonan, misalnya kita nggak punya mixer gitu ya kan, susah tuh, kalisnya lama, kalisnya kelamaan gitu, capek bikinnya. Ini sebetulnya teman-teman bisa tambahkan satu bahan yang udah umum digunakan dalam pangan di Indonesia untuk membuat makanan itu kenyal. Biasanya juga digunakan dalam pembuatan mie, yaitu air kapur yang sudah bening. Tapi ingat, jangan terlalu banyak, sedikit saja itu sudah membuat kenyal. Karena kalau banyak nanti akan ada rasa pahit, dan kalau dimakan nanti ada efek rasa terbakar di mulut. Jadi tambahkan itu, maka adonan akan segera menjadi kenyal dan pengerjaannya akan lebih singkat waktunya. Tapi kalau teman-teman ada waktu yang cukup, punya alatnya, punya mixer, itu jangan pakai bahan ini, jangan pakai kapur ini. Kemudian teman-teman waktu mencetak itu ada juga masalah. Mencetak perabot di rumah itu kan kita biasanya menggunakan wajan yang sudah biasa dipakai menggoreng. Nah, wajan yang biasa dipakai menggoreng kalau dipakai mencetak itu nanti nggak bisa lengket di wajannya nih kayak gini kan, dia nanti lepas ke bawah lagi sama adonannya hingga nanti ngulit di adonannya, dan ini akan mengganggu. Solusinya, cuci wajan dengan sabun, digosok-gosok hingga efek minyak yang selama ini membuat wajan itu licin itu menjadi rusak. Jadi kalaupun di seasoning, hasil seasoningnya itu rusak dan wajan bisa lengket dengan adonan. Baik teman-teman, sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat untuk berbagi, berbuat manfaat untuk sesama. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, klik juga loncengnya biar kalian dapat notif ketika aku upload video yang baru. Semoga ini menjadi inspirasi bisnis buat teman-teman. Dan Lilis Rahmayati di sini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.